Adikku yang masih SMA sering ke rumahku, katanya tidur. Saat keluar kamar, dia selalu berantakan. Ternyata yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Adia dan Nando, sepasang suami istri yang telah menikah selama 1 tahun, belum diberi keturunan. Bukan karena mereka tidak menginginkannya, tetapi karena mereka belum merasa siap dan belum merencanakannya. Mereka merasa bahwa Tuhan mungkin mengetahui bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi mereka untuk memiliki anak. Sehingga mereka menerima dengan lapang dada keputusan tersebut. Adia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menjalankan bisnis jualan online. Sementara Nando bekerja sebagai editor naskah yang bekerja di rumah. Nando sering tinggal di kamarnya untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tidak sedikit, terutama saat deadline mendekat. Meskipun bekerja di rumah, mereka hanya libur pada tanggal merah, seperti pekerja kantor pada umumnya. Hari libur bagi Adia dan Nando adalah momen yang mereka tunggu-tunggu untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan romantis di dalam rumah tangga. Namun kali ini, Adia mendapat undangan ke rumah orang tuanya untuk menghadiri acara tasyakuran anak kakaknya. Acara tersebut akan dimulai menjelang malam, sehingga sekitar jam 4 sore, Adia dan Nando bersiap-siap untuk berangkat ke rumah orang tua Adia. Mereka berdua menaiki mobil menuju rumah orang tua Adia dengan perasaan campur aduk. Adia merasa senang bisa bertemu dengan keluarganya. Namun juga sedikit kecewa karena harus meninggalkan waktu bersama Nando di hari libur. Nando, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, tetap mendukung dan memahami keputusan Adia untuk menghadiri acara keluarga. Sesampainya di rumah orang tua Adia, mereka disambut dengan hangat oleh keluarga besar. Suasana tasyakuran penuh dengan keceriaan dan kehangatan keluarga. Adia dan Nando ikut serta dalam acara tersebut, bertemu dengan kerabat dan saudara-saudara Adia. Meskipun sedikit terpisah selama acara berlangsung, Adia dan Nando tetap saling memberikan senyuman dan pandangan penuh pengertian. Di tengah kehangatan keluarga, Adia dan Nando merasa bersyukur atas keberadaan satu sama lain. Meskipun waktu bersama mereka terbatas, namun kebersamaan dan dukungan yang mereka berikan satu sama lain membuat momen tersebut menjadi berharga dan penuh makna. Mereka merasa bahwa kebersamaan dan cinta di antara mereka adalah hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Ketika Adia dan Nando tiba di rumah orang tua, Adia melihat keriuhan dan kesibukan beberapa anggota keluarga yang sibuk menyiapkan acara tasyakuran. Hanya ayah dan kakak laki-laki Adia yang terlihat santai, duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi dengan brownies lezat yang dibuat oleh ibu. Nando segera bergabung dengan mereka, menyambut kehangatan dan keceriaan yang terasa di udara. Setelah menyapa ayah dan kakak laki-laki Adia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ia merasa senang bisa membantu menyiapkan acara malam nanti. Meskipun jam acara diundur karena ada sedikit masalah yang membuat jadwal bergeser setelah waktu Isya. Meskipun demikian, semangat untuk merayakan dan bersyukur tetap terasa kuat di antara keluarga. Adia mulai mengambil tugasnya, membantu ibu dan anggota keluarganya yang lain menyiapkan segala sesuatu untuk acara tasyakuran. Mereka bekerja sama dengan penuh semangat dan kegembiraan, menciptakan atmosfer yang penuh kehangatan dan kebersamaan di rumah. Meskipun acara hanya melibatkan keluarga tanpa tetangga atau tamu lain, namun mereka tetap merasa bahagia bisa bersama-sama merayakan keberkahan
yang diberikan oleh Tuhan. Saat waktu Isya tiba, keluarga berkumpul di dalam rumah untuk melaksanakan ibadah. Setelah itu, mereka kembali ke teras untuk menikmati makan malam bersama. Suasana penuh kebersamaan dan kehangatan terasa di antara keluarga, sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan oleh ibu. Setelah makan malam selesai, Adia dan keluarga mulai menyiapkan makanan yang akan dibagikan kepada tetangga terdekat yang bisa dijangkau. Mereka merasa senang bisa berbagi keberkahan dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar mereka, menciptakan hubungan yang lebih erat dan saling mendukung di lingkungan sekitar. Di tengah gemerlapnya cahaya lampu malam, keluarga Adia merasa bersyukur atas keberadaan satu sama lain. Mereka merasa kehangatan dan cinta yang mengalir di antara mereka, membuat momen tasyakuran menjadi berarti dan penuh makna. Adia dan Nando merasa bahwa keluarga adalah tempat di mana cinta dan kasih sayang selalu hadir, memberikan kekuatan dan kebahagiaan di setiap langkah kehidupan mereka. Saat waktunya telah tiba dan persiapan telah rampung, keluarga berkumpul dengan penuh kebahagiaan. Meskipun ada satu atau dua anggota keluarga yang berhalangan hadir. Acara tasyakuran dimulai dengan penuh sukacita. Pemilik acara menyambut semua tamu dengan senyum hangat. Adik kecil yang telah bermain bersama ayahnya, meskipun tampak belum mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, turut hadir dalam momen istimewa ini. Bayi berusia 14 hari yang sedang didoakan bersama menjadi pusat perhatian dalam acara tersebut. Doa-doa yang dipanjatkan penuh harapan dan kebaikan untuk masa depan sang bayi membawa kehangatan dan kebersamaan di antara keluarga yang hadir. Setelah doa selesai, acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, hingga sampailah pada inti acara tasyakuran. Di momen tersebut, suasana menjadi semakin santai dan akrab di antara anggota keluarga. Mereka duduk bersama, bercengkrama dengan penuh keceriaan, sambil menikmati hidangan lezat yang telah disiapkan sejak sore. Adia duduk di samping adik perempuannya yang kini berada di kelas 2 SMA, jurusan IPS. Berbeda dengan dirinya yang dulu mengambil jurusan IPA. Adia tersenyum hangat saat duduk di samping adik perempuannya yang kelas 2 SMA. Mereka saling bertatap, mencoba memecah keheningan yang terasa di antara mereka. "Bagaimana kabarmu? Jangan sering repotin bapak ibu loh." "Aku baik-baik saja, lagian sejak kapan aku ngerepotin ibu? Aku kan mandiri." Adiknya menyombongkan diri, seperti biasa. Mereka tertawa bersama. Sudah lama tidak begini. "Gimana rumah tangganya, Mbak? Kayaknya seru ya. Mas Nando juga betah sama Mbak ya?" "Hah?" Adia melotot garang kepada adiknya. "Sudah setahun ini, rasanya masih kayak mimpi. Sekolahmu bagaimana? Jurusan IPS sepertinya menarik ya?" "Iya, aku kan suka jurusan IPS. Tapi kadang merasa sulit juga, Kak. Kakak selalu pintar waktu SMA, kan kelas IPA." "Ah, tidak juga. Setiap jurusan punya kelebihan masing-masing. Ayo, nanti kakak sering mampir ke rumahmu setelah pulang sekolah. Kita bisa belajar bersama atau sekedar ngobrol." "Serius, Kak? Aku seneng banget. Terima kasih, Kak." Mereka berdua tersenyum, merasakan kehangatan dan keakraban yang kembali hadir di antara mereka. Dialog dan tawa Adia untuk sering mampir ke rumah adiknya membawa keceriaan dan kebahagiaan di antara mereka. Hubungan kakak dan adik yang sempat terlupakan kini kembali terjalin dengan erat, memperkuat ikatan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun terasa sedikit canggung karena sudah lama tidak bertemu dan perbedaan jurusan, Adia berusaha untuk merapatkan hubungan dengan sang adik. Ia menawarkan untuk sering mampir ke rumah adiknya setiap pulang sekolah, mengingat rumah Adia berada di jalur pulang sekolah sang adik.
Adia berharap agar mereka kembali akrab seperti dulu, bahkan lebih dekat lagi. Terlebih karena sang adik sering berada di rumah. Saat Adia dan sang adik mulai berbincang-bincang, kecanggungan di antara mereka perlahan sirna. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merasa akrab seperti dahulu kala. Adia merasa bahagia bisa kembali merasakan kehangatan hubungan dengan sang adik. Dan sang adik juga senang dengan tawaran Adia untuk sering mampir ke rumahnya. Momen kebersamaan ini menjadi berharga bagi mereka, menguatkan ikatan keluarga yang selalu penuh cinta dan kasih sayang. Selama 3 hari setelah acara tasyakuran kelahiran, Adia disibukkan dengan jualan online-nya yang mendadak diserbu pesanan dari pembeli. Jumlah pesanan yang cukup banyak membuat Adia sibuk dan repot. Saat sedang asik membungkus pesanan, ketukan pintu tiba-tiba terdengar, membuyarkan kehusyukan Adia untuk sesaat. Adia merasa lega mendengar suara ketukan pintu dan dengan cepat beranjak dari bangku untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, Adia disambut oleh adik perempuannya yang masih mengenakan seragam sekolah, tersenyum manis di depan pintu. Adia menyambut adiknya dengan hangat, merasa senang dengan kedatangannya. "Hai sayang, senang melihatmu. Ayo masuk." "Hai kak, aku ingin bermain sebentar boleh?" "Tentu saja, kamu bisa bermain sepuasmu. Kakak sedang sibuk. Ayo, ambil minum sendiri di dapur." "Baik kak, terima kasih." Adia kembali ke meja kerjanya, sementara adiknya pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Adia merasa hangat melihat adiknya bermain dengan riang di ruang tamu, meskipun ia sibuk dengan pekerjaannya. Setelah beberapa saat, adiknya kembali dengan segelas minuman dan duduk di sofa, sambil asik bermain dengan mainan kesayangannya. "Gimana sekolah hari ini?" "Hari ini menyenangkan kak, aku belajar banyak hal baru." "Bagus, kakak bangga sama kamu sayang. Jangan lupa mengerjakan PR ya setelah bermain." "Aku gak akan lupa kak, terima kasih." Adiknya mengangguk kemudian memberikan jempol. Adia kembali fokus pada pekerjaannya, sementara adiknya asik bermain di ruang tamu. Meskipun sibuk dengan orderan jualannya, Adia merasa bahagia bisa melihat adiknya bahagia dan menikmati waktunya. Kebersamaan dan kehangatan di antara mereka membuat ruang tamu terasa penuh dengan cinta dan kasih sayang. Meskipun sibuk, Adia merasa lega dan berterima kasih atas kehadiran adiknya yang selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan di rumah. Setiap hari, adik Adia sering datang ke rumah mereka. Meskipun Adia sibuk mengurus orderan jualannya, kehadiran adiknya memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menonton beberapa film bersama, adiknya sering tertidur siang di kamar yang sama dengan Adia. Adia selalu tersenyum melihat adiknya keluar dengan rambut berantakan dan pakaian yang kadang-kadang sedikit berantakan. Adia selalu membayangkan adiknya tidur seperti sebuah gangsing yang berputar di atas kasur, hingga membuat penampilannya berantakan saat keluar dari kamar. Tertawa kecil, Adia penasaran dengan keadaan kamar adiknya. Setelah menyelesaikan packing orderan, Adia memutuskan untuk melihat ke dalam kamar adiknya. Namun ketika ia mendekati kamar adiknya, Adia mendengar suara-suara aneh yang membuatnya berhenti sejenak. Suara rintihan lembut dan gemetar terdengar dari dalam kamar adiknya. Adia merasa hatinya berdebar kencang, khawatir dengan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tanpa berpikir panjang, Adia membuka pintu kamar adiknya perlahan. Suara rintihan semakin jelas terdengar saat pintu terbuka. Adia melangkah masuk dengan hati-hati, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Adiknya terbaring di atas kasur dengan wajah pucat dan keringat dingin mengucur di dahinya. "Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?"
hanya merasa panas, Mbak. Hari ini panas banget deh. Adiknya mengipas wajahnya dengan tangan, tapi ia masih berada di dalam selimut. Bahkan hanya kelihatan sedikit lehernya. Sedikit aneh, tapi Adia tidak mempertanyakan. Ia menghidupkan kipas angin lebih kencang, membuat seisi kamar perlahan mulai mendingin. Adia menatap adiknya, menyuruh sang adik untuk membuka selimut, karena terlihat sangat tersiksa dengan keringat yang membanjiri. "Kamu beneran gak apa-apa?" Adiknya mengangguk, memberikan senyum. Adia mengiyakan. Ia kembali keluar kamar, duduk di bangku di depan TV sambil melamun. Tak berapa lama adiknya keluar kamar, masih dengan keadaan berantakan. Serta mengapa ada banyak bercak merah di tulang selangka yang terpampang begitu. Adia tidak menegur, hanya melihat saja, lalu menghela nafas. Saat ia kembali melihat kamar yang ditempati adiknya, ada Nando dengan tubuh berkeringat dan bibirnya sedikit berdarah. Ada apa sebenarnya? "Mas," panggil Adia segera menghampiri. Ia menatap khawatir terhadap suaminya. "Kamu kenapa di sini? Bukannya lagi kerja di kamar?" tanya Adia heran, tapi sekaligus khawatir. "Kenapa kamu berkeringat? Ada apa dengan bibirmu?" Nando menggeleng. Ia mengusap bibirnya dengan punggung tangan sambil membenarkan pakaiannya. Ada apa dengan dua orang ini? Besoknya, kejadian hal serupa terulang. Saat melewati kamar yang ditempati adiknya, terdengar rintihan lembut serta suara aneh yang bersahutan. Adia penasaran, ia langsung membuka pintu kamar yang tidak terkunci. "Dek," panggilan Adia bagian menghilang tertelan bumi ketika pintu terbuka dan pemandangan pria dan wanita sedang menyatu. Benar-benar mereka menyatu. Adiknya dengan Mas Nando. "Kenapa begini?" gumam Adia. Sang adik lekas mendorong Nando sehingga kelamin mereka terlepas. Ia merasa sakit saat menyaksikan hal itu. Mereka langsung membungkus tubuh mereka dengan pakaian masing-masing, lalu menghadap Adia. "Adia, maafkan aku nggak sengaja, aku hilaf." Nando menggenggam tangan Adia, hendak mencium punggung tangannya. Namun segera ditepis Adia. Ia beralih menatap adiknya. Ada kelihatan kekecewaan di matanya ketika menembus jendela pikiran adiknya, yaitu mata. "Kenapa kamu lakukan ini sama Mbak? Mbak ada salah apa sama kamu, Dek?" tanya Adia dengan suara gemetar sedang menahan tangis. "Kok aku sih, Mbak? Mas Nando yang ngajakin aku. Dia godain aku. Dia juga yang pertama masuk kamar ini." Mata Adia beralih ke Nando. Pria itu melotot garang pada perempuan SMA itu, lalu menatap penuh kasih walaupun ada kesedihan di dalamnya. "Bukan aku, Adia. Dia yang godain aku. Gak mungkin aku ngelakuin itu kalau aku punya kamu. Aku bisa saja minta itu sama kamu, tapi gadis ini yang godain aku, maksa-maksa aku." Adia menghela nafas. Ia menunduk lalu mengangguk saja. Kemudian menatap keduanya dengan wajah kesedihan. "Aku kecewa sama kalian berdua. Kalian adalah orang yang aku percaya. Tapi bukan ini yang seharusnya terjadi. Kalian menjijikkan." Jeritan itu membuat Nando dan sang adik terdiam, membeku di tempat ketika Adia pergi keluar setelah meneteskan air mata kesedihannya. Rumah tangga yang dibangun dengan Adia, dengan ujian yang tiada henti, harus kembali dibina ketika masalah ini tiba. Awalnya ia bingung, tapi pada akhirnya adiknya hamil. Tidak ada pilihan selain menikahkan mereka berdua. Akan tetapi, Adia tidak ingin dipoligami. Lebih baik ia bercerai dan merelakan Nando bersama adiknya. Lagi pula, ia tidak memberikan keturunan untuk Nando, walaupun mereka sering melakukan itu. Tapi dengan mudahnya adiknya hamil setelah melakukan kegiatan tidak senonoh tersebut. Merelakan adalah hal biasa yang dilakukan Adia, mengingat ia anak tengah. Anak pertama menjadi kebanggaan, anak terakhir sebagai penentu karir. Sedangkan anak tengah hanya dipandang sebelah mata, bahkan sama sekali tidak tersorot.
Yang pertama adalah awal dan yang terakhir adalah penutup. Lalu yang tengah hanya di antara kedua hal tersebut.